Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah, dan kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beribadah puasa. Baik, untuk memenuhi tugas perkuliahan hari ini, yaitu perkembangan peserta didik, dari kedua video yang sudah saya simak, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia dan perkembangan peserta didik. Tentunya sebelum manusia mengenal dunia pendidikan, manusia itu dari sejak kecil tentunya mengenal dunia istilah pertumbuhan dan perkembangan, di mana pertumbuhan dan perkembangan itu bisa kita perhatikan dari ketika si anak masih dalam kandungan. Misalnya kita berperan sebagai orang tua, kita yang berperan sebagai orang tua, misalnya wanita gitu ya, sedang mengandung, kita harus bisa memenuhi kebutuhan protein, kebutuhan vitamin, terus zat besi, kalsiumnya juga kita harus bisa memenuhi. Karena apa? Tentunya semua itu tentunya dibutuhkan oleh bayi yang ada di dalam tubuh kita gitu kan. Tentunya itu sangat berpengaruh buat perkembangan dan pertumbuhan si anak ketika si anak sudah lahir gitu. Selain itu pula dalam segi pertumbuhan otaknya juga cepat gitu kan, kalau misalnya kita memenuhi pertumbuhan memenuhi kalsium dan protein itu gitu kan. Ketika manusia sudah dilahirkan, yaitu manusia tentunya akan melewati masa bayi, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan masa lansia. Ketika kita mulai istilahnya mendengar masalah bayi, tentunya yang tersulit dalam kita itu masa bayi itu mulai mengenal, dimana si bayi itu mulai mengenal tentang tata cara dia berbicara. Mungkin hanya huruf vokal aja gitu, a i u e o lah istilahnya mah. Terus dia mulai belajar menggenggam, dia mulai belajar menggigit sesuatu benda yang ada di dekatnya, sesuatu benda yang menurut dia mencolok, menarik perhatian dia, tentunya akan diambil ataupun akan dia sentuh gitu kan. Tentunya itu sangat perkembangan yang sangat bagus gitu, karena si bayi mulai belajar mengenal sesuatu benda meskipun dia belum tahu namanya apa gitu kan, tetapi dalam sistem motoriknya, genggaman dia gitu ya, dia mulai sedikit-sedikit mengenal gitu. Terus biasanya pada masa bayi ini dia mulai belajar merangkak, terus belajar melangkah lah, selangkah dua langkah biasanya itu menginjak bayi umur setahun. Nah, setelah kita melewati masa bayi, biasanya kita menginjak umur 4-6 tahun. Nah, pada masa ini si anak mulai dikenalkan dengan dunia pendidikan TK atau PAUD ya. Nah, pada dunia pendidikan PAUD ini biasanya si anak mulai bisa berinteraksi atau bersosialisasi dengan lingkungannya, dengan teman sebayanya di sekolah gitu. Meskipun hanya sekedar bermain-main saja gitu kan, tapi itu sangat dibutuhkan buat perkembangan si anak gitu, untuk keaktifan si anak. Nah, dunia pendidikan PAUD ini tentunya dia mulai mengenal warna, mulai mengenal nama-nama hewan gitu kan. Tentunya itu berpengaruh ke sistem daya ingat dia gitu. Dia mulai mengingat, oh misalnya ini warna merah gitu, kalau warna merah itu identiknya dengan warna apa gitu kan. Terus binatang ini ayam misalnya, biasanya ayam itu identiknya suaranya kayak gimana gitu kan. Itu dia mulai belajar mengingat, belajar mengenal. Ketika dia sudah mengenal dunia pendidikan PAUD, tentunya dunia pendidikan itu harus bisa kita kenalkan sejak dini, karena dunia pendidikan sejak dini itu tentunya akan mempengaruhi ke dunia pendidikan setelah dia menginjak ke dunia pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah, tingkat SMA ataupun perguruan tinggi nanti gitu kan. Terus setelah dia mengenal dunia pendidikan sekolah dasar, dari kita juga yang berperan sebagai guru tentunya bisa melihat, wah si anak ini mungkin dari kecilnya sudah terbiasa ataupun sejak kecil sudah
dikenalkan dengan dunia pendidikan gitu. Kita juga sebagai guru bisa melihat dari segi pengetahuan dia, dari segi bahasa, terus dari segi cara dia bersosial gitu kan. Daya ingat dia juga kita mulai bisa apa ya, menyeimbangkan dengan temannya gitu kan. Tetapi ada juga anak yang sekiranya meskipun emang dia sudah dikenalkan dengan dunia pendidikan sebelumnya, tetapi masih saja ketika dia sudah terjun ke dunia pendidikan dasar, dia belum ada perkembangan. Nah, apa salah satunya yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus mencari solusi, apa yang harus kita lakukan supaya si anak ini sistem perkembangan dalam segi pengetahuannya itu harus bisa lebih baik gitu kan. Tentunya si anak ini ada yang cepat mengingat, terus pengalamannya juga ada yang sudah lebih luas gitu. Sebelum kita menjelaskan materi dia sudah tahu gitu dari mana. Mungkin dia dapat dari baca buku ataupun dari berita gitu kan, atau dari pengalaman dia gitu. Tentunya perkembangan dari setiap anak itu tentunya berbeda-beda watak ataupun berbeda-beda karakteristik gitu ya. Jadi kita sebagai calon pendidik itu harus mengetahui, oh si anak ini pengetahuannya seperti ini, terus bakatnya. Nah, dari segi bakat juga kita harus tahu si anak ini bakatnya di mana, si anak ini bakatnya apa gitu kan. Jadi kita dengan bakat, mungkin dari segi bakat yang dia miliki, kita bisa ikut mengembangkan potensi dia gitu kan, untuk bisa berprestasi ataupun supaya dia lebih rajin lagi belajar gitu. Biasanya anak yang mempunyai bakat ataupun yang istilahnya cerdas lah, tentunya dia orang yang suka rajin belajar ataupun lebih suka mencari tahu sesuatu hal yang belum dia ketahui gitu kan. Setelah dia menginjak masa kanak-kanak, tentunya setiap orang itu akan menginjak dunia remaja, di mana dunia remaja itu biasanya umur 12 sampai 20 tahun. Nah, pada masa ini si anak mulai terjun ke dunia masyarakat, mulai berperan ke dunia masyarakat, mulai memikirkan sesuatu permasalahan yang dia hadapi gitu kan. Dia mulai menyukai lawan jenis, dia mulai berpikir kedepannya itu seperti apa. Misalnya dia harus setelah lulus SMA itu harus apa gitu kan. Terus pada masa dewasa, setiap orang itu tentunya memikirkan masa depan gitu kan. Kalau dia misalnya sudah lulus SMA ataupun sudah kerja ataupun udah lulus kuliah, apa yang saya akan lakukan gitu. Terus dia mulai memikirkan, kalau saya sudah menikah nanti, saya sudah punya istri, punya anak, apa yang saya lakukan gitu kan. Jadi setiap orang itu semakin naik tingkat umur ataupun bertambah umurnya, tentunya beban ataupun tanggung jawab yang dia pegang itu pasti pasti bertambah gitu kan. Mungkin pada masa anak-anak, ketika dia ketika mungkin ketika orang belum ketika dia mulai suka berantem sama temennya gitu kan, lah bodo amat gitu kan waktu kecil mah. Tapi setelah dia mulai terjun ke sudah meranjak dewasa ataupun remaja, ketika dia punya masalah dengan temannya, misalnya dengan teman sebaya di kelas lah, tentunya tidak dibiarkan begitu aja. Kita mulai belajar mencari solusi gitu. Nah, dari mana kita bisa belajar dari itu? Tentunya tidak jauh dari dunia pendidikan. Tentunya dunia pendidikan itu sangat berpengaruh untuk perkembangan dan pertumbuhan kita dari sejak dini dan sampai kita sudah menginjak dewasa. Dan dunia pendidikan yang sudah kita ketahui tentunya tidak hanya kita terapkan di diri kita, bahkan setelah kita punya anak pun nanti kita bisa menerapkan pendidikan itu kan. Jadi istilahnya kita bisa berbagi ilmu dengan anak kita sendiri gitu. Nah, setelah manusia masuk ke dunia dewasa, tentunya kita akan masuk ke dunia lansia. Biasanya masa lansia ini umur 60 tahun, orang tua mulai merasakan sistem daya ingatnya mulai berkurang gitu kan. Jadi dari segi
pengetahuan yang dia dapat sebelumnya dia mulai lupa gitu kan. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.